Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Tatang. Selamat sore teman-teman semuanya. Eh, ini kita akan mempresentasikan tugas paper review. Eh, Paper review-nya berjudul New Product Development Process Design for Small and Medium Enterprises. A Systematic Literature Review from the Perspective of Open Innovation. Reviewer dari kelompok 3 kelas B. Ada Pak Agung Maulana, saya sendiri Agus Zainul, Pak Arya Mafid Jaya, dan Pak Mirza Taufik Ahmad. Terlampir pula sumber dari paper review-nya menggunakan Harvard Style. Ini digunakan untuk tugas paper review mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi semester genap 2024-2025, dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPU, dan Profesor Dr. Insinyur Triwijaya MN. Next, Mas. Agenda presentasi kami ada 7, dimulai dari pendahuluan, kemudian metodologi penelitian, dilanjutkan dengan hasil analisis deskriptif, kemudian tema utama dalam NPD UKM, model atau framework yang digunakan, kemudian akan dibuat kesimpulan, dan selanjutnya penelitian lebih lanjut dan keterbatasan. Next. Ya, masuk ke pendahuluan. Kita melakukan pengenalan terlebih dahulu dengan NPD. Jadi NPD atau New Product Development merupakan proses pengembangan produk baru yang penting bagi keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis, terutama bagi usaha kecil dan menengah atau UKM. NPD merupakan faktor kunci keberhasilan yang penting untuk mengembangkan suatu produk. Proses NPD didefinisikan sebagai langkah-langkah spesifik yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sebuah organisasi mengubah ide produk mereka menjadi suatu produk yang dapat dipasarkan. Secara garis besar terdapat 4 poin utama yang menjadi mengapa pentingnya new product development bagi UKM. Pertama adalah meningkatkan daya saing. Jadi dengan adanya NPD di UKM mampu menawarkan produk yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan pasar. Hal ini membantu mereka untuk mampu bersaing di pasar yang terus berkembang. Poin kedua adalah mendukung pertumbuhan bisnis, di mana tentu untuk bisa tetap relevan di pasar yang terus berubah-ubah, dengan menciptakan produk baru yang inovatif, ini dapat membantu UKM memperoleh peluang pertumbuhan yang lebih besar. Poin ketiga adalah mengadaptasi teknologi baru. Dengan keberhasilan mengadaptasi teknologi baru, membantu juga UKM dalam efisiensi produk dan memperluas jangkauan pasar. Dan yang keempat adalah menjamin keberlanjutan usaha. Eh, dari eh, dari beberapa poin ini mengenai pentingnya NPD pada UKM, perlu digarisbawahi bahwa semua ini tetap bergantung pada kemampuan UKM dalam mengembangkan produk baru mereka. Apakah mereka bisa secara konsisten dan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen atau tidak. Namun dengan NPD yang terstruktur, UKM dapat tetap eksis dan berkembang di tengah persaingan pasar yang ketat. Dalam prosesnya, banyak UKM yang menghadapi tantangan besar dalam menerapkan NPD, terutama karena pertama, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya di sini seperti dana dan tenaga ahli. Kemudian yang kedua, akses terbatas pada teknologi inovatif. Selain itu, yang ketiga, keterampilan manajerial dalam mengelola proses inovasi juga seringkali masih kurang memadai. Yang keempat, tantangan dalam kolaborasi dan akses pengetahuan. Tantangan lain adalah rendahnya kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga penelitian, perusahaan atau perusahaan besar yang menyebabkan keterbatasan dalam akses pengetahuan dan teknologi baru. Next, Pak Agus. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam terkait proses NPD dengan mengidentifikasi proses NPD pada UKM. Jadi kita mengidentifikasi karakteristik, tantangan, dan faktor penting dalam penerapannya. Selain itu, penelitian juga berusaha untuk merancang proses NPD berbasis inovasi terbuka yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan UKM dalam mengembangkan produk baru mereka.
Oleh karena itu, tujuan dari artikel tinjauan ini adalah untuk mengidentifikasi proses NPD pada UKM dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apa saja topik studi sebenarnya terkait proses NPD pada UKM, apa saja karakteristik NPD pada UKM, dan apa saja aspek-aspek penting dalam perencanaan proses NPD pada UKM. Next, Pak. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan SLR atau Systematic Literature Review untuk melakukan analisis secara terstruktur dan sistematis terhadap literatur yang relevan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi tren penelitian terdahulu serta menemukan kesenjangan yang perlu dikaji lebih lanjut. Jadi, data penelitian diperoleh dari dua database utama, yaitu Scopus dan Science Direct. Kemudian proses penyaringan dilakukan secara ketat melalui beberapa tahap. Jadi yang pada awalnya hanya ada 1.285 artikel, setelah dilakukan penyaringan hanya menyisakan 99 artikel. Lebih lanjut bisa diilustrasikan pada tabel di samping. Jadi pencarian awal yang awalnya hanya 1.285 dokumen yang relevan ini didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Jadi ketika melakukan tinjauan literatur tentang apa saja topik penelitian terdahulu, tentang apa saja NPD di UKM, dan karakteristik serta aspek-aspek dalam proses NPD. Kemudian dokumen yang sangat banyak ini disaring kembali untuk menghilangkan duplikasi sehingga menyisakan 606 dokumen. Selanjutnya dilakukan penyaringan kembali dengan memilih artikel yang berfokus pada proses NPD di UKM berdasarkan tinjauan judul dan abstraknya sehingga menyisakan hanya 177 dokumen. Dan yang terakhir, dengan menggunakan kriteria yang sama bahwa hanya berfokus pada proses NPD di UKM ini dianalisis lebih lanjut, eh, dilakukan tinjauan teks lengkap, maka hanya misalkan 99 dokumen pada proses NPD di UKM. Next. Eh, jadi proses penyaringan klasifikasi pengelompokan yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya itu menggunakan perangkat lunak NVivo 12. Jadi NVivo 12 ini membantu untuk melakukan proses analisis serta klasifikasi artikel secara otomatis. Jadi dengan metode analisis clustering berdasarkan kesamaan kata, analisis deskriptif untuk identifikasi tren, serta analisis konten untuk mengidentifikasi tema riset. Next. Berikut adalah hasil analisis deskriptif, di mana sebelumnya sudah dijelaskan bahwa artikel atau jurnal yang diringkas, direview adalah 99 artikel. Tabel kiri, ada gambar kiri adalah distribusi tiap-tiap artikel sesuai eh, publikasinya dalam tahun. Ada berapa jumlahnya per tahunnya. Kemudian artikel yang tabel yang sebelah kanan merupakan judul artikel yang paling banyak, mulai dari yang paling banyak sampai yang paling akhir. Sebetulnya cukup banyak. Ini yang kami tampilkan hanya 10, yaitu salah nomor yang paling pertama adalah Integrating Eco Design by Conducting Changes in dalam UKM, yaitu tahun 2007. Jurnalnya itu Journal of Cleaner Production dengan jumlah sitasi per tahun adalah 9, sekian sebanyak 117. Lanjut. Yang selanjutnya adalah metode pendekatan penelitian dan wilayah studi. Tabel yang kiri menunjukkan pendekatan penelitian di mana artikel tersebut dikategorikan berdasarkan pendekatan metodologis dan analitis yang digunakan. Kategorisasi dari tabel tersebut berdasarkan tinjauan pustaka yang disampaikan oleh Horte 2008 tentang NPD dalam UKM. Kemudian, sebagian besar pendekatan analisis penelitian bersifat deskriptif, yaitu 74,7%. Selanjutnya, berdasarkan pendekatan metodologis, eh,
Pendekatan kualitatif empiris dilaksanakan oleh penelitian sebanyak 56,6%, diikuti oleh penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif empiris sebesar 34,3%. Gambar sebelah kanan menunjukkan bahwa wilayah penelitian terpusat dilaksanakan di wilayah Eropa, meskipun mulai tahun 2004 wilayah itu mulai tersebar, sedangkan gambar kuning menunjukkan bahwa wilayah penelitian Asia secara stabil juga dilaksanakan. Lanjut. Berikut adalah tabel mengenai sektor industri yang diteliti. Tabel sebelah kiri menunjukkan bahwa eh, komputer, elektronik, optical, kemudian software dan IT, selanjutnya machinery and equipment mulai dari 2000 sampai sekarang menjadi topik yang paling sektor industri yang paling eh, banyak diteliti. Kemudian yang sebelah kanan adalah jumlah artikel yang menyebutkan terkait dengan penyebutan machinery dan topik di bidang-bidang tersebut. Selanjutnya, berikut adalah analisis kata kunci, di mana untuk memetakan topik yang dibahas, analisis bibliografi ini dilakukan. Kata kunci yang sering disebutkan yaitu eh, pengembangan produk baru, New Product Development atau UKM, tidak ada bahas lebih lanjut. Untuk kemunculan yang sebelah kiri tabel menunjukkan jumlah dokumen yang memuat kata kunci tertentu, di mana eh, kolaborasi sangat penting karena UKM menganggap pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya penting bagi proses NPD mereka. Selanjutnya, NPD merupakan sarana penting untuk keunggulan kompetitif. Quality Function Deployment merupakan alat ampuh yang telah digunakan secara luas dalam proses NPD. Kemudian, teknologi informasi dan komunikasi dapat mencerminkan kebutuhan dukungan teknologi dalam proses NPD. Concurrent engineering dapat atau rekayasa serentak dapat mendukung efisiensi waktu pengembangan. Selanjutnya, continuous improvement dapat mewakili kesadaran akan manajemen proses dalam NPD UKM. Lanjut, silakan Pak. Oke. Tema utama dalam NPD UMKM berdasarkan tinjauan literatur terdapat tiga tema utama yang sering menjadi fokus penelitian eh, terkait NPD di UMKM. Satu, desain desain aktivitas dalam NPD membahas tahapan-tahapan desain dalam proses pengembangan produk, termasuk alat dan teknik yang digunakan dalam evaluasi dan simulasi desain, juga kolaborasi dengan sumber inovasi, menekankan pentingnya kolaborasi dengan pelanggan, pemasok, serta memanfaatkan sumber inovasi eksternal dan dalam proses NPD. Ketiga, model, tools, dan teknik dalam NPD. Mengulas pendekatan, model proses, dan alat bantu yang digunakan oleh UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas NPD mereka. Satu, terkait dengan desain aktivitas dalam NPD, beberapa aspek utama dalam desain aktivitas dalam NPD UMKM meliputi satu, simulasi untuk mendukung desain. Platform ini platform berbasis web dan simulasi komputer yang digunakan untuk membantu analisa rekayasa produk. Dua, evaluasi desain, yaitu metode seperti analitik hierarki proses atau AHP, Gray Relationship Analysis, dan Quality Function Deployment atau QFD digunakan untuk menilai efektivitas desain produk. Tiga, keterlibatan pelanggan dalam desain. Ini pendekatan desain berbasis penggunaan user-centered design memungkinkan pelanggan berkontribusi dalam pengembangan produk. Terakhir, metode ergonomi dalam desain, yaitu ergonomic design support system yang membantu UMKM dalam merancang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kedua, kolaborasi dengan sumber inovasi. Kolaborasi sumber inovasi ini menjadi aspek penting dalam keterlibatan NPD di UMKM. Satu, ya, kolaborasi dengan pelanggan memungkinkan pelanggan
eh, memungkinkan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan mempercepat proses inovasi. Dua, pemanfaatan teknologi dalam inovasi, yaitu sistem ICT atau sistem IT yang memainkan peran dalam meningkatkan kapabilitas inovasi UMKM melalui e-collaboration. Ketiga, kolaborasi internal dan eksternal. Oke, saya ulang ya. Tiga, model, tools, dan teknik yang digunakan. UMKM menggunakan berbagai pendekatan dan alat untuk mengelola proses NPD. Satu, model proses NPD spesifik untuk UMKM. Beberapa model proses dikembangkan seperti pendekatan berbasis resiko dan model dengan tahapan terstruktur. Misalnya dari ide hingga komersialisasi. Kedua, tools yang mendukung NPD. Ada empat di sini. Satu, teknologi roadmapping atau TRM untuk merencanakan teknologi jangka panjang. Dua, ada QFD dan failure mode and effect analysis atau FMEA untuk meningkatkan kualitas desain dan mengidentifikasi potensi kegagalan. Ketiga, product life cycle management atau PLM untuk mengelola data dan siklus hidup produk. Terakhir, ada software berbasis CAD atau CAD mendukung desain dan modifikasi produk. Selanjutnya ada teknik percepatan NPD, yaitu Pure Engineering. Hal ini memungkinkan berbagai tim bekerja sama secara simultan untuk mempercepat perkembangan. Dua, ada Agile Stage Gate Hybrid, menggabungkan fleksibilitas Agile dengan kontrol ketat model stage gate untuk meningkatkan efisiensi. Terakhir ada Rapid Tooling and Crowdsourcing, digunakan untuk mempercepat dan mengembangkan digunakan untuk mempercepat pengembangan dan mendapatkan masukan dari komunitas yang lebih luas. Selanjutnya, model atau framework yang digunakan. Dalam pengembangan produk baru atau NPD untuk UMKM, beberapa model dan framework telah digunakan untuk memahami dan meningkatkan prosesnya. Beberapa pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi satu, Open Innovation Framework, yaitu UKM sering menghadapi keterbatasan sumber daya, sehingga pendekatan Open Innovation ini menjadi strategis yang digunakan untuk memperoleh ide, teknologi, dan atau solusi dari sumber eksternal seperti pemasok, pelanggan, atau universitas. Kedua, model ini menekankan pentingnya kolaborasi dan berbagi informasi untuk mempercepat pengembangan produk. Kedua, stage gate model. Model ini membagi proses NPD dalam beberapa tahap dengan titik keputusan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada UMKM, model ini diterapkan dengan lebih fleksibel karena keterbatasan sumber daya dan struktur organisasi yang lebih sederhana dibandingkan perusahaan besar. Selanjutnya ada Agile Stage Gate Hybrid Model. Ini kombinasi antara model Stage Gate dan Agile, di mana proses pengembangan dibagi menjadi spirit dan interaksi yang lebih pendek. Memungkinkan UMKM untuk lebih cepat merespon perubahan pasar dan menguji prototipe produk lebih awal dalam proses pengembangan. Selanjutnya ada Pure Engineering. Ini pendekatan ini memungkinkan berbagai aktivitas dalam proses NPD berjalan secara bersamaan, bukan secara berurutan, untuk mempercepat waktu pengembangan. Sangat bermanfaat untuk UMKM yang ingin mengurangi waktu ke pasar atau time to market dan meningkatkan efisiensi proses NPD. Model proses NPD dalam UMKM. Proses NPD di UMKM ini memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan pasar besar dengan perusahaan besar. Berdasarkan artikel ini, model yang banyak digunakan untuk UMKM mencakup beberapa aspek utama, yaitu satu, model NPD yang berorientasi pada risiko,
Model ini didasarkan pada pendekatan yang nilai resiko pada setiap tahapan pengembangan produk dan menyesuaikan strategi berdasarkan tingkat resiko tersebut. Cocok untuk UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya yang perlu dan perlu mengelola investasi mereka dengan cermat. Kedua, model berbasis kolaborasi dan sumber inovasi. Model ini menekankan pentingnya kerjasama dengan pelanggan, pemasok, mitra eksternal, dan pengembangan produk. Sering dikombinasikan dengan konsep open innovation, di mana UMKM memanfaatkan sumber daya eksternal untuk mengatasi keterbatasan internal. Tiga, ada model yang mengintegrasikan digitalisasi dalam NPD. UMKM yang bergerak di sektor teknologi cenderung mengadopsi digital tools seperti software chat atau computer aided design, product cycle management atau PLM, dan rapid prototyping untuk mempercepat pengembangan produk mereka. Alur atau tahapan dalam proses NPD. Satu, ada ideasi dan identifikasi peluang. Di sini ada sumber ID-nya dari siapa, misalnya pelanggan, pemasok, tim internal, atau universitas. Metodenya brainstorming, benchmarking, survei pelanggan, dan analisa tren. Nah, outputnya biasanya data ide produk potensial dan yang dievaluasi lebih lanjut. Kedua, ada penyaringan ide dan studi kelayakan. Di sini ada evaluasi yang menggunakan metode seperti quality function development untuk menyaring ide yang terbaik, analisa risiko, ini mengidentifikasi risiko teknik pasar dan finansial sebelum masuk ke tahap pengembangan. Outputnya ide produk yang lebih layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Ketiga, ada pengembangan konsep dan perancangan produk. Ini di awal ada prototyping awal yang menggunakan software design seperti chat untuk membuat model awal. Dua, ada simulasi dan uji coba, melakukan pengujian awal untuk memastikan konsep produk dapat diimplementasikan. Outputnya adalah prototipe awal yang dapat diuji dan ditingkatkan. Keempat, pengembangan dan validasi produk. Pengujian prototipe. Satu, ada pengujian prototipe yang eh, yang pengujiannya dilakukan untuk memastikan fungsionalitas dan kualitas produk sesuai standar. Iterasi desain menggunakan pendekatan agile dan concurrent engineering untuk memperbaiki desain berdasarkan umpan balik. Outputnya adalah prototipe akhir yang siap untuk diproduksi dalam skala kecil. Yang kelima, ada uji pasar dan komersialisasi. Ini pertama ada market testing yang menggunakan metode seperti pilot testing atau soft launch untuk menguji respon pasar. Ada strategi produksi, menentukan apakah produk akan diproduksi secara in-house atau outsourcing, yang outputnya adalah produk siap untuk diproduksi dalam skala yang lebih besar dan diluncurkan ke pasar. Keenam, ada produksi dan peluncuran produk. Nah, ini terdiri dari scaling up, meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar, strategi pemasaran, yaitu menyusun strategi harga, distribusi, promosi yang sesuai dengan segmen pasar UMKM. Outputnya, produk resmi tersedia di pasar dan strategi pemasaran berjalan. Yang ketujuh, evaluasi perbaikan berkelanjutan. Ini terdiri dari feedback pelanggan, yaitu kita mengumpulkan dan menganalisa umpan balik dari pelanggan, continuous improvement, melakukan pembaharuan produk berdasarkan umpan balik pengguna dan tren pasar. Ya, outputnya adalah produk yang di produk yang terus diperbaiki dan diperbarui sesuai kebutuhan pasar. Untuk kesimpulan, Kesimpulan, kesimpulan yang kami ambil untuk paper ini ada tiga topik dan satu kesimpulan umum. Yang pertama mengenai metodologi penelitian. Penelitiannya menggunakan pendekatan SLR dengan sumber data dari Scopus dan Science Direct, yang pada akhirnya setelah disaring dari ribuan artikel menjadi 99 artikel yang diklasifikasikan menggunakan NVivo 12 dan dianalisa secara deskriptif untuk mengidentifikasi tema dan tren proses NPD pada UMKM. Tema utama dalam NPD UMKM, ini proses NPD di UMKM memiliki karakteristik unik yang membutuhkan pendekatan yang fleksibel dan adaptif.
Desain aktivitas, kolaborasi, dan penggunaan teknologi yang tepat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengembangan produk baru di UKM. Kemudian kesimpulan berikutnya, model atau framework yang digunakan. Proses NPD di UKM harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar serta keterbatasan sumber daya. Model yang sering digunakan mencakup Open Innovation, Stage Gate, Agile Stage Gate Hybrid, dan Concurrent Engineering. Tahapan dalam proses NPD UKM meliputi ideasi, penyaringan ide, pengembangan konsep, validasi produk, uji pasar, produksi, dan evaluasi berkelanjutan. Pendekatan berbasis teknologi, kolaborasi, dan pengelolaan risiko menjadi faktor penting dalam keberhasilan NPD di UKM. Sebagai kesimpulan umum, studi ini menyimpulkan bahwa NPD pada UKM melibatkan kolaborasi, inovasi, dan dukungan teknologi. Prosesnya bersifat informal dengan sumber daya terbatas dan membutuhkan desain yang adaptif. Aspek penting mencakup aktivitas desain, kolaborasi, dan permodelan proses. Lanjut. Penelitian lebih lanjut dan keterbatasannya. Jadi penelitian ini masih memerlukan penelitian lanjutan karena ada beberapa alasan bahwa salah satu beberapanya keterbatasan dalam cakupan tema. Jadi tema yang diangkat dalam hasil klasterisasi kata belum tentu mewakili seluruh isu yang dibahas dalam literatur yang ditinjau. Kemudian penelitian lanjutan dapat fokus pada pembuatan dan pengujian model proses yang sesuai dengan karakteristik UKM dan masih ada beberapa hal seperti di tabel terkait dengan 12 topik utama yang dikategorisasikan dalam tiga bidang utama, yaitu design activities in NPD, collaboration and source innovation, serta processing modeling tools and teknik. Beberapa topik penting dalam penelitian mendatang mencakup simulasi untuk meningkatkan efektivitas desain, evaluasi desain yang lebih komprehensif, serta peningkatan keterlibatan pengguna dan pemangku kepentingan dalam proses NPD. Selain itu, peran teknologi dalam mendukung kolaborasi dan inovasi juga menjadi perhatian utama, terutama bagi UKM berbasis teknologi yang memerlukan solusi adaptif dan fleksibel. Secara umum, penelitian lebih lanjut ini untuk menjawab tantangan-tantangan praktis yang belum teratasi dan memperkaya landasan teoritis bagi desain proses NPD UKM untuk agar lebih tepat guna. Next. Oke, demikian presentasi paper review dari kelompok 3. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, Pak Tatang dan rekan-rekan semuanya. Selamat sore, Pak Tatang. Selamat sore.